setelah di oven, coklatnya masuk ke oven, dibakar, lalu proses selanjutnya adalah winnowing. Winnowing itu memecahkan antara kulit luar dan inti biji coklatnya. Yang kita ambil hanya inti biji coklatnya saja. Jadi ini gunanya untuk memisahkan kulit dan inti biji coklat. Jadi ini intinya penyaringan. Jadi kulitnya kita buang, kulitnya nih seperti ini kita buang. Yang kita ambil hanya nips itu. Jadi nipsnya saja, inti biji coklatnya. Jadi setelah diambil nipsnya baru pindah ke proses selanjutnya, yaitu grinding, mixing, and conching. Jadi ini mesin grinding sama conching. Jadi fungsinya ada 3 sebetulnya, grinding, mixing, sama conching. Yang pertama grinding tuh untuk menghaluskan teksturnya. Jadi kan dia dari nips kayak kerikil kan. Kita menghaluskan supaya dia jadi cairan gitu. Nah, setelah itu di mixing tuh kita campur susu dan gula. Setelah itu conching karena coklat yang kita ambil dari Bali, Aceh, dan Glenmore ini, Banyuwangi, itu coklat yang sudah melalui proses fermentasi. Jadi supaya rasa asamnya nggak semuanya tersimpan di coklatnya, kita harus membuang sedikit rasa asamnya. Jadi itu namanya conching, itu untuk menguapkan rasa asamnya. Jadi yang ada di coklat itu rasa asam yang resepi yang kita mau, rasa asam yang cukup yang perlu ada di coklat itu. Gitu. Jadi fungsinya itu. Prosesnya kurang lebih 3 hari semuanya, 3-4 hari. Nah, tadi kan kita udah melihat proses grinding, mixing, dan conching. Selanjutnya proses yang diperlukan untuk coklat itu namanya tempering. Tempering itu untuk menstabilkan suhu-suhu kristal-kristal di dalam coklatnya itu sendiri. Jadi coklat itu kan punya butter. Jadi kalau beans itu di press, keluar minyak coklat dan bubuk coklat. Nah, si minyak coklatnya ini punya karakter tersendiri, makanya dia perlu di-handle secara khusus gitu. Jadi tempering tuh kita bawa ke suhu ini tuh suhu panasnya yang keluar dari sini, yang ada di dalam sini 55 derajat, kita turunkan ke 28 derajat, setelah itu kita naikin ke temperatur kerjanya sekitar 30 derajat. Itu tapi bisa dilakukan dengan mesin, nggak harus manual. Tapi selain mesin kita juga bisa manual itu dengan memakai meja marble yang ini. Ini meja marble kenapa diperlukan? Karena memang harus dingin untuk menurunkan suhu coklatnya. Jadi dari suhu yang panas 55 kita tuang ke sini sampai diaduk sampai dengan 28 derajat Celcius, dan di mangkok itu sisain sedikit, jadi dimasukin lagi ke mangkok tersebut supaya suhunya agak naik sedikit. Nah, itu baru working temperature coklatnya. Nah, kalau tidak dilakukan dengan baik, coklat itu ini tujuan tempering itu untuk supaya coklatnya mengkilat, shiny. Terus ada snap sound, jadi coklat yang baik di tempering itu ada, kalau dipatahin ada bunyi snapnya, snap gitu, jadi ada tek gitu bunyi. Dengan coklat yang tidak ditempering dengan baik, nggak akan ada bunyi tersebut gitu. Jadi itu 2, dan ketiga tekstur rasanya justru lebih melt in the mouth perfectly gitu kalau ditempering dengan baik. Gitu. Setelah ditempering, coklatnya kita cetak dengan cetakan coklat seperti ini. Jadi seru juga nih bisnis coklat, karena kalau lagi lapar juga bisa sambil dicobain coklatnya. Karena memang kalau bisnis F&B itu kita harus sering-sering coba-coba gitu loh. Harus jangan cepet puas sama produk kita sendiri. Harus lihat inovasi-inovasi di luar tuh seperti apa. Terus produk kita di luar diterimanya seperti apa. Jadi harus banyak belajar dari orang lain juga gitu. Nah, setelah dicetak seperti ini, kalau bisnis coklat tuh jangan takut kotor. Jadi nggak apa-apa, tangannya penuh coklat nggak apa-apa, nanti kan bisa dicuci atau dijilat. Jangan dijilat. Jadi setelah dimasukkan ini, kita getarkan. Gunanya untuk mengeluarkan bubble-bubble. Jadi waktu saat dimasukkan kan di bawah ada udara, jadi dikeluarkan udaranya dengan cara digetarkan seperti itu. Ini setelah jadi coklat ini kita diamkan kira-kira sekitar 20 menit. Nanti kita masukkan ke kulkas untuk mengeluarkan suhu panasnya dalam coklat aja sekitar 5 menit, 5-10 menit tergantung suhu. Setelah itu dikeluarkan lagi, habis itu baru di unmold. Unmold tuh dikeluarkan dari cetakannya. Setelah jadi coklat bar, kita disimpan di storage
Setelah itu baru kita kembangkan jadi cakes, jadi desserts, jadi semua makanan coklat yang ada di Pipiltin Cocoa gitu. Setelah dikeluarkan dari cetakannya, setelah coklatnya baru di packaging seperti ini. Nah, jadi kita jual yang coklat yang sudah di packaging, ini ada yang dicampur sama kacang almond, sama macadamia. Kalau ini original dari Pidijaya kita nggak campur, ini ada yang campur cranberry. Kalau ini dari Tabanan Bali. Jadi memang kita di packagingnya juga kita tulisnya tuh nama daerah itu. Jadi supaya orang-orang lebih aware bahwa coklat Indonesia tuh memang coklat yang salah satu terbaik di dunia gitu. Jadi setelah ini kalau coklat Barya sendiri nanti kita storage di belakang dan kita produksi turunan coklat itu sendiri dari tadi yang saya bilang dari dessert, jadi cakes, jadi minuman coklat. Jadi semuanya kita lakukan dari bahan dasarnya itu coklat bar ini.